Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk aktivitas ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengauditan 2 dari K3 S1 Akuntansi Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang audit siklus pendapatan yang akan dijelaskan oleh Kintan Arvina Damayanti, Dewi Enda Safitri, Hesti Puspitasari dan juga Alki Faiza. Selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat. Pasti teman-teman penasaran kan, apa aja sih yang akan kita bahas tentang audit siklus pendapatan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari audit siklus pendapatan, materialitas, risiko bawaan, strategi audit, pengendalian internal, risiko, pengujian substantif, dan juga program audit. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan suatu perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa antara perusahaan tersebut dengan pelanggan. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai siklus pendapatan perusahaan dagang. Siklus pendapatan perusahaan dagang meliputi kelas transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan kredit. Yang kedua, penerimaan kas. Yang ketiga, penyesuaian penjualan. Ada potongan penjualan, retur penjualan, cadangan retur penjualan, dan piutang tak tertagih. Berikutnya adalah tujuan audit siklus pendapatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan. Tujuan audit ditentukan berdasar atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi yang tercatat benar-benar terjadi dan bukan rekaan manajemen semata. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga adalah asersi hak dan kewajiban. Asersi ini berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo kas dan piutang dagang. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Asersi ini berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo penjualan, piutang dagang, dan kas telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang kelima adalah asersi pelaporan dan pengungkapan. Asersi ini menghimpun bukti apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Materialitas. Materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Menurut standar auditing seksi 312, resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam dua hal. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengevaluasian akhir. Apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum? Auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Sebagai contoh, rekening penyesuaian penjualan pada beberapa perusahaan sangat material bagi laporan keuangan. Contohnya, jika perusahaan yang terlalu kecil mengalokasikan cadangan kerugian piutangnya akan mengakibatkan laba yang overstate atau laba dinyatakan terlalu tinggi dan aset perusahaan akan understate. Laba yang ditentukan overstate menunjukkan optimisme manajemen tentang bisnis perusahaan, khususnya menyangkut pengumpulan piutang dagang. Sedangkan penentuan laba yang understate menunjukkan pesimisme.
Indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya overstatement maupun understatement perlu diidentifikasikan secara tepat dan jelas. Resiko bawaan. Resiko bawaan siklus pendapatan pada berbagai perusahaan adalah relatif tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pendapatan ini. Antara lain, yang pertama, volume transaksi yang tinggi. Yang kedua, penentuan waktu pengakuan pendapatan berkaitan dengan standar akuntansi yang ambigu, dilakukannya estimasi, dan kompleksitas penghitungan. Yang ketiga, piutang dagang mungkin salah diklasifikasikan dalam piutang lancar dan piutang tidak lancar, karena ada kesulitan dalam memperkirakan waktu pelunasan. Yang keempat, sifat kas, paling liquid dan sangat diminati. Yang kelima, adanya potensi terjadi manipulasi dalam transaksi penyesuaian penjualan untuk menutup korupsi. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut, ketidaktepatan penentuan saat pengakuan pendapatan dapat menyebabkan laba yang overstate maupun understate. Yang selanjutnya adalah strategi audit. Dalam strategi pendekatan, tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Oleh karena itu, auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Logikanya, auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan keyakinannya tersebut. Dengan demikian, auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian. Pengendalian internal. Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan prosedur yang diterapkan dan juga dikoordinasikan dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi aset dari perusahaan tersebut. Struktur pengendalian internal itu mempunyai 4 komponen, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi risiko inheren siklus pendapatan, efektivitas komponen struktur pengendalian internal yang lain dalam mengendalikan risiko kesalahan dalam siklus pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Integritas dan nilai-nilai etika, 2. Struktur organisasi, 3. Filosofi dan gaya manajemen, 4. Kebijakan operasional, dan yang kelima yaitu komitmen yang harus dipegang oleh pihak manajemen. Untuk komponen yang kedua yaitu penaksiran risiko. Penaksiran risiko oleh pihak manajemen untuk laporan keuangan mirip dengan eksternal auditor dalam menaksir risiko inheren atau bawaan. Apabila pihak manajemen memiliki usaha yang serius untuk mengurangi kemungkinan risiko dalam siklus pendapatan bersamaan dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian, maka kemungkinan terjadinya salah saji menjadi relatif lebih kecil. Ada beberapa kondisi-kondisi yang berpengaruh pada risiko yang ada yaitu 1. Perubahan dalam lingkungan operasi, 2. Munculnya personal baru, 3. Menerapkan sistem informasi yang baru, 4. Pertumbuhan yang pesat terkait dengan operasional perusahaan, dan yang kelima adalah restrukturisasi korporat. Untuk komponen yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi atau sering kita sebut dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan harus menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pada kali ini, auditor dituntut untuk memahami mengenai metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan kunci yang digunakan. Untuk memahami sistem akuntansi dapat diperoleh dengan menelaah buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, dan menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Adapun tujuan dari pemahaman terhadap sistem akuntansi yang ada dalam siklus pendapatan yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penjualan dimulai, prosedur pengiriman barang atau jasa. Untuk memahami sistem akuntansi yang ada dalam siklus pendapatan,
itu bertujuan untuk Adapun tujuan dari pemahaman terhadap sistem akuntansi yang ada dalam siklus pendapatan yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penjualan dimulai, prosedur barang atau jasa. Untuk komponen yang keempat yaitu pemantauan. Pada komponen ini menyediakan feedback bagi manajemen apakah kebijakan pengendalian dan prosedur yang diterapkan dalam siklus pendapatan sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen ataupun belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Pada komponen ini menyediakan feedback bagi manajemen apakah kebijakan pengendalian dan prosedur yang diterapkan. Pada komponen ini menyediakan feedback bagi manajemen apakah kebijakan pengendalian dan prosedur yang diterapkan. Pada komponen ini menyediakan feedback bagi manajemen apakah kebijakan pengendalian dan prosedur yang diterapkan dalam siklus pendapatan sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Seorang auditor seharusnya mendapatkan informasi mengenai feedback ini untuk menentukan apakah manajemen sudah melakukan follow-up atau tindakan koreksi dengan adanya feedback tersebut. Oleh karena itu, auditor harus memperoleh informasi dari konsumen, pemerintah, eksternal auditor. Oleh karena itu, auditor dapat mencari informasi Untuk yang selanjutnya dari yaitu konsumen, tentang pertimbangan pemerintah, dan aktivitas juga eksternal pengendalian auditor. pada transaksi penjualan kredit. Kenapa sih aktivitas pengendalian sistem penjualan kredit diperlukan? Yaitu untuk menghindari kemungkinan adanya salah saji dalam transaksi-transaksi yang terkait dengan pendapatan. Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas siklus pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan satu review kinerja. Aktivitas ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi penjualan kredit dibandingkan dengan anggaran, perakiraan atau kinerja periode sebelumnya. Yang kedua yaitu pengolahan informasi. Pengolahan informasi dibagi menjadi dua pengelompokan yaitu untuk aktivitas pengendalian jenis pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pada pengendalian umum ini terkait dengan pengendalian atas operasional penjualan kredit, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan pada pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dijual, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Yang keempat yaitu pemisahan tugas. Pada aktivitas ini pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda. Adapun tujuan dari pemisahan tugas ini yaitu untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang dapat mencegah terjadinya salah saji dalam siklus pendapatan ada 4. Yang pertama, pemisahan fungsi yang terlibat dalam sistem penjualan kredit seperti fungsi penjualan dan fungsi pengiriman. Yang kedua, penggunaan dokumen yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, pengeluaran barang yang hanya didasarkan pada dokumen yang terkait seperti surat order pengiriman. Dan yang keempat, setiap pencatatan yang harus dilandasi oleh dokumen sumber atau faktur penjualan dan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya, penetapan risiko pengendalian. Di sini ada 5 tahap penetapan risiko pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti melalui pengujian pengendalian mengenai apakah rancangan dan operasi pengendalian adalah efektif. Yang keempat, mengevaluasi bukti yang dihimpun. Dan yang kelima, melakukan penetapan atau penilaian risiko pengendalian. Berikutnya, pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Dalam pengujian pengendalian ini ada beberapa prosedur ya. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagang.
Di sini tujuannya untuk menentukan apakah pengiriman barang dagangan hanya didasarkan pada order penjualan yang disetujui dan apakah semua pengiriman barang tercatat dan dilakukan penagihan atas barang tersebut. Yang kedua, pengujian pengendalian penagihan. Pada prosedur ini, faktur menjadi dokumen yang utama karena auditor akan membandingkan harga dalam faktur dengan harga yang telah diotorisasi. Selanjutnya, dicek kembali apakah barang tersebut tercantum dalam faktur. Dan yang terakhir, menguji apakah faktur tersebut sudah dijurnal semestinya dalam jurnal penjualan. Dan yang ketiga, pengujian pengendalian pencatatan. Di sini tujuannya menentukan apakah semua detail telah diringkas dengan secara periodik, direkonsiliasi, dan yang paling penting secara akurat diposting ke dalam jurnal penjualan, buku besar piutang, dan buku besar umum. Dan yang keempat, pengujian pengendalian retur penjualan. Pengujian ini memfokuskan pada persetujuan dan pencatatan atas memo kredit. Diawali dengan tracking memo kredit ke laporan penerimaan, pencatatan persediaan, dan piutang dagang untuk menentukan apakah barang benar-benar telah diterima kembali. Selain keempat proses tadi, ada dua lagi, yaitu pengujian pengumpulan kas. Di sini dilakukan pengecekan terhadap slip deposito serta mengecek penerimaan kas. Dan yang kedua yaitu pengujian piutang yang tak tertagih. Dalam pengendalian ini, pengujian atas kepatuhan piutang dagang yang tidak tertagih dan memfokuskan apakah penghapusan sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya, risiko audit. Risiko menurut arti katanya adalah kemungkinan adanya konsekuensi jelek atau tidak menguntungkan, rugi, dan lain sebagainya. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang selanjutnya adalah komponen risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Kemudian pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji material dalam saldo akun rekening, saldo transaksi, dan unsur pengungkapan laporan keuangan. Sifat atau jenis pengujian substantif. Yang pertama, pengujian rinci atau detail saldo. Yang kedua, pengujian rinci atau detail transaksi. Yang ketiga, prosedur analitis. Yang selanjutnya adalah program audit. Auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Bila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah untuk suatu asersi, maka lebih banyak prosedur pengujian substantif yang perlu dilakukan dan auditor perlu mengintensifkan efektif prosedur pengujiannya. Di samping itu, auditor dapat memodifikasi penentuan waktu dan luas pengujian substantif tertentu.
Sekian pemaparan dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat channel YouTube kami. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.